7:30 ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Ki Haji Nur Rahman atau Gus Nur. Selanjutnya kita dengarkan kembali Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Dasuki Adnan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Wasilah Jakarta Barat. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadz, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Mukhlisin, Bapak Kiai Hasan Munadi, Bapak Kiai Zainal, Kiai Syaroni, dan para kiai-kiai lainnya. Yang saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Didoain diem bae. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah, anak-anaknya jadi anak-anak soleh solehah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, bisa ziarah ke Mekah Madinah. Ya Rabbal. Ibu bapak, puji syukur kehadirat Allah. Pagi hari ini kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan izin Allah, kita pagi ini dapat berkumpul di Masjid Al-Mukhlisin dalam rangka memperingati lahirnya manusia yang mulia, lahirnya manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, manusia yang disebutkan oleh miliaran manusia di dunia. Beliau baginda Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini berharap syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja karena waktunya sudah jam 9 kurang dan saya dijadwal jam 9 sudah harus turun nih. Mas, ehonya masih banyak mas. Jadi insya Allah sedikit saja saya akan sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa ada manfaat untuk kita. Amin. Ibu bapak, para kiai yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad ini adalah manusia yang mulia, manusia yang agung. Maka pantas jika kelahirannya kita agungkan. Jangankan Rasulullah Muhammad yang agung, yang mulia. Nih,
Ibu-ibu kalau punya anak masih ada nggak yang dirayain ulang tahun? Ada nggak? Ada. Ngapain? Tiup, tiup. Di sini masih ada yang tiup lilin masih? Ya udah lanjutin aja nggak apa-apa. Tibang lilin doang. Rasulullah Muhammad adalah manusia yang mulia. Tanpa dilahirkannya Rasulullah Muhammad, kita tidak kenal Allah, betul? Tanpa dilahirkannya Rasulullah Muhammad, tidak diciptakannya alam semesta ini. Beliau manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Tempat lahirnya spesial. Nah, ini saya buka nanti nih. Insya Allah sampai jam 9 cukup nih. Tidak ada satu nabi dan satu rasul yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, nggak ada. Tempat lahirnya Rasulullah Muhammad spesial. Satu nabi yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, khusus tanahnya spesial di samping rumah Allah Ka'bah, itu dispesialkan oleh Allah. Tidak ada satu nabi dan rasul yang dilahirkan di sana khusus untuk nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tahun 2017 pernah berkunjung ke Jordan. Tahu nggak Jordan? Ancol ngalor. Itu Jordan namanya. Di Jordan ada sebuah pohon yang hingga saat ini masih hidup. Pohon itu disebut dengan pohon Sahabi. Dulu Rasulullah Muhammad usia 12 tahun pernah duduk di sana. Sebelum Rasulullah Muhammad duduk, ini pohon tinggi, Pak. Dan tidak ada satu manusia pun yang mampu duduk di bawahnya. Tidak boleh ada yang duduk di sana kalau Rasulullah Muhammad belum duduk. Pohonnya tinggi, nggak ada yang bisa mendekat. Katanya di bawah pohon itu, di pohonnya tuh katanya, kalau orang sekarang bilang banyak bangsa jin merkayangan, elailu, banaspati, gendru, tek-tek, kemang-mang, wewe, wesi serani, suster ngesot, sundel. Itu bagiannya Kiai Nur Rahman harusnya. Siapa yang mendekat pingsan, nggak bisa ada yang duduk. Tapi ketika Rasulullah Muhammad usia 12 tahun dibawa oleh pamannya berdagang, duduk di bawah pohon itu. Ketika Rasulullah Muhammad duduk, pohon itu pun merunduk tunduk ke bawah menaungi baginda Rasulullah Muhammad. Tempat ziarahnya spesial. Nanti saya buka. Saya pernah ke Palestina. Tahu nggak Palestina? Saya datang ke Palestina, saya datang ke Mesir, saya datang ke Jordan, dan saya berziarah ke kuburan para nabi. Nabi-nabi banyaknya di Palestina. Tidak ada satu nabi pun yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah khusus untuk kekasih Allah. Bukan hanya tempat lahirnya, tempat duduknya, nama Muhammad spesial, Pak. Tidak boleh orang ada yang pakai nama Muhammad kalau Rasulullah Muhammad belum dilahirkan. Kita kenal ada 124.000 nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak ada satu nabi pun yang namanya Muhammad. Tidak ada satu manusia pun yang namanya Muhammad. Nama Muhammad disimpan oleh Allah spesial, dikhususkan untuk kekasihnya Muhammad. Begitu Rasulullah Muhammad lahir, ini daerah apa namanya? Ini daerah apa? Pluit. Di Pluit ada nggak yang namanya Muhammad? Banyak. Di kampungan saya di Indramayu sono ada namanya Muhammad. Kalau malam kerjaannya begini nih. Namanya Muhammad. Nama Muhammad disimpan oleh Allah, nggak boleh ada yang pakai dan nggak boleh tahu. Disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Rasulnya belum lahir, tapi sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Tidak disebutkan namanya. Termasuk di zaman Nabi Isa alaihissalam disebutkan sifatnya saja. Apa sifatnya? Ahmad. Tidak disebutkan Muhammad. Begitupun di dalam kitab yang lebih tua. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil disebutkan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Insya Allah kita bahas sampai jam 9. Amin. Sifat Nabi, satu sifat Nabi saja. Apa yang disebutkan sifat Nabi di dalam kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, dan suhuf-suhuf lainnya.
Allah katakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, bahwa nanti di akhir zaman akan diutus, akan datang seorang nabi yang punya sifat ummi. Apa itu ummi? Seorang nabi yang punya sifat cirinya, nabi yang gak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Rasulullah Muhammad terlahir gak bisa baca, Bu. Rasulullah Muhammad sifatnya gak bisa nulis. Ustadz, kok bisa sih nabi kok gak bisa baca, gak bisa nulis? Apa hikmah yang terkandung? Insya Allah kita akan jelaskan sampai jam 9. Amin. Cukup apa enggak? Nggak tahu dia. Disebutkan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi yang punya sifat ummi. Ummi bermakna seorang nabi yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa Rasulullah Muhammad gak bisa baca? Kenapa Rasulullah Muhammad gak bisa nulis? Karena Allah akan menurunkan bagi Rasulullah Muhammad mukjizat terbesar, wahyu kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Kalau Rasulnya pinter baca, Rasulnya pinter nulis, begitu Al-Quran turun, apa kata orang sekitarnya? Al-Quran bukan bikinan Allah, tapi Al-Quran bikinan Muhammad. Maka sampai Al-Quran mengatakan, walau annal Qur'ana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka niscaya di dalam Al-Quran pasti banyak perdebatan dan perbedaan-perbedaan pendapat. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Masih? Sampai jam berapa nih? Jam 12. Oke. Kuat sampai jam 12, Bu? Nggak kuat. Kelamaan ngaji nggak boleh. Kata Nabi Khidir, orang ceramah itu nggak boleh lama-lama. Ya. Saya sih seneng kalau nggak usah lama-lama. Alhamdulillah. Orang ceramah kan lama apa sebentar, amplopnya mah sama. Ibu bapak, disebutkan seorang nabi yang tidak bisa membaca, juga nabi yang tidak bisa menulis. Maka ketika Rasulullah Muhammad berkhulwah di Gua Hira, Rasulullah Muhammad didatangi malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Jibril datang, Iqra ya Muhammad. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Lalu Al-Quran didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam, dimasukkan Al-Quran ke dalam dada Rasulullah Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah Muhammad gemetar, Bu, ketemu sama malaikat Jibril dalam bentuk asli. Rasulullah Muhammad gemetar, turun dari Gua Hira dalam keadaan gemetar, disambut oleh istrinya. Bu, Nabi Muhammad punya istri namanya Khadijah. Khadijah ini wanita janda yang dinikah oleh Rasulullah Muhammad. Pernahkah terpikir mengapa Rasulullah Muhammad bujangan usia 25 tahun harus menikah dengan seorang janda? Jandanya 2 kali, Bu. Janda 2, katanya di Pluit ada janda sampai 5 kali. Ini janda apa doyan? Khadijah wanita janda yang dipilih oleh Allah. Disebutkan Khadijah at-tahirah, wanita yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk mendampingi baginda Rasulullah Muhammad karena dianggap janda. Khadijah ini janda mampu ngurusin Rasulullah Muhammad. Seorang janda kaya yang hartanya dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah, baik terhadap fakir miskin, yatim piatu. Turun Rasulullah Muhammad gemetar, ngomong sama istrinya, Khadijah, zammiluni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku. Diselimuti, Bu, Rasulullah Muhammad, lalu dipijitin kakinya oleh Khadijah. Ibu-ibu di sini suka mijitin kaki suaminya enggak? Boro-boro ya.
diselimuti oleh Khadijah, dipijitin kaki Rasulullah Muhammad. Kenapa wahai suamiku? Aku bertemu makhluk yang tidak pernah aku bertemu sebelumnya. Gemetar. Bu, maka kesuksesan seorang suami perlu didukung bagaimana peran istri terhadap suami. Betul? Ya, makanya jamaah wanita lebih banyak daripada jamaah laki-laki. Ini udah pasti nih. Pengajian perempuan paling banyak, dangdutan perempuan paling, pasar malam perempuan paling, bahkan kata Rasul di dalam neraka juga yang paling banyak bukan laki-laki tapi perempuan. Mudah-mudahan ini ahli calon-calon surga semua, amin. Baru calon, kalau calon tuh bisa jadi bisa enggak calon. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi ahli surga, amin. Bahkan kata Rasulullah ketika Isra Rasulullah Muhammad diperlihatkan neraka, ternyata yang paling banyak yang menjadi penghuni neraka bukan dari kalangan laki-laki tapi dari kalangan perempuan. Bukan ibu-ibu, bukan perempuan. Jangan marah Bu, perempuan bukan ibu-ibu. Kalau yang ahli duduk di majelis ilmu ini insya Allah ahli surga, amin. Ya Allah, ini potongannya juga cantik-cantik ya Bu ya. Tapi kalau cantik jangan cuma di pengajian doang. Mau pengajian lu cantik-cantik, mau kondangan cakep-cakep, mau kondangan parfum yang disemprot, giliran mau tidur sama suaminya sopel lu pakai. Sopel, remason, balsam, begitu suaminya nyium batuk pahing. Kenapa bang? Pipi lu bau. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Ada nggak? Yang mana orangnya? Bagaimana seorang suami sukses atau tidak bergantung peran istri. Betapa pentingnya peran seorang wanita, sampai-sampai Rasulullah Muhammad ketika akan meninggal dunia, beliau nitip apa titipan Rasulullah Muhammad? Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati, jaga perempuan, jangan sampai wanita ini rusak lagi. Dulu aku angkat derajatnya, nanti di akhir zaman jangan sampai wanita pada rusak. Alhamdulillah. Nih kita yang duduk di majelis ini pagi ini, kata Nabi, duduknya kita di sini dengerin orang ceramah yang dibahas tentang sejarah sirah nabawiyah. Maka kata Nabi, dzikrul anbiya minal ibadah. Siapa orang yang duduk mendengarkan ceramah membahas tentang sirah nabawiyah, maka ibu-ibu pagi ini pahalanya banyak banget. Wa dzikrus salihina kifaratun. Dan kalau kita duduk menceritakan orang-orang yang soleh, maka kita pulang pagi ini memperingati maulid Nabi, berzikir, bersolawat, pulang ke rumah masing-masing bersih, bebas tanpa dosa, amin. Ada nggak yang pagi ini ngerasa nggak punya dosa? Ada nggak? Nggak ada. Kita masuk ke rumah Allah, ke masjid, pulang bersih tanpa dosa, alhamdulillah. Selimuti aku wahai Khadijah, diselimuti. Kenapa wahai suamiku? Aku bertemu makhluk yang tidak pernah aku bertemu sebelumnya. Lalu berkata Rasulullah Muhammad cerita kepada Khadijah, Bu, Khadijah ini tadi saya bilang wanita pilihan. Ini contoh nih Khadijah nih. Khadijah ini wanita yang dipilih oleh Allah dari kelompok At-Tahirah, wanita yang suci, janda 2 kali. Khadijah pertama menikah dengan seorang laki-laki namanya Abu Halah. Abu Halah meninggal dunia, Khadijah makin tinggi makin kaya. Menikah lagi dengan Atiku. Atikunya juga kaya raya, makin berlimpah kekayaannya. Atiku meninggal dunia, Siti Khadijah jadi janda. Makanya banyakan janda Bu, survei sekarang di Indonesia ini lebih banyak janda daripada duda. Kenapa sebabnya? Sebab banyak orang laki-laki yang cepat mati. Kenapa suaminya pada cepat mati? Diomelin mulu bininya. Khadijah ini janda. Begitu nih janda, Bu, ini sirah nabawiyah nih. Satu malam Khadijah tidur, Bu. Siti Khadijah tidur, Siti Khadijah mimpi. Apa mimpinya? Siti Khadijah ketika tidur bermimpi beliau
melihat matahari yang besar, yang terang, mendekat terus sampai masuk ke dalam kamarnya. Masuk ke dalam kamar Khadijah. Ini matahari bersinar terang sampai Khadijah melihat cahaya sinar matahari menerangi seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Khadijah kaget. Saya nggak pernah mimpi seperti ini. Khadijah terbangun dari mimpinya, datang ke rumah saudaranya namanya Waraqah bin Naufal. Saya baru kali ceramah, nggak ada airnya di sini. Ini kawan-kawan saya, Bu, nggak apa-apa. Ada Kiai Syahroni, ya air situ. Sama berkat jangan lupa dibawain pulang. Sini. Nah, dah. Terus nih, Bu. Terus, Bu. Ini sejarah nih biar kita tahu. Khadijah datang ke rumah sepupunya namanya Waraqah bin Naufal. Bu. Khadijah ini nasabnya masih bersambung kepada Rasulullah. Dari Ismail alaihissalam. Kalau Khadijah binti Khuwailid binti Asad bin Abul Uzza bin Qusay, nasabnya bersambung ke Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ghalib bin Lu'ay bin Fihar bin Ma'addi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nanti saya ceritakan ya, ada telapak kaki Rasulullah Muhammad di samping kuburan Nabi Ibrahim. Nanti saya ceritakan, insya Allah sampai jam 9 cukup, amin. Udah jam berapa nih? Oh, udah jam 9 lewat. Khadijah bermimpi, datang ke rumah pamannya, ketok pintu Khadijah, tok. Paman, iya, siapa di luar? Saya Khadijah. Masuk Khadijah, ada apa? Bu, namanya janda suka ngeluh sama saudaranya ya, Bu ya. Namanya juga janda gak punya suami. Dia ngeluh bukan kepada orang lain, tapi kepada sepupunya sendiri atau pamannya sendiri. Ada apa Khadijah? Gini paman, tadi malam saya tidur, saya bermimpi. Mimpimu apa? Tolong takwilkan mimpi saya ini paman. Udah ceritakan mimpinya apa? Tadi malam saya tidur bermimpi melihat matahari yang terang, yang besar mendekati saya, terus mendekat, semakin mendekat dan masuk ke dalam kamar saya. Terangnya cahaya matahari keluar dari pintu-pintu dan jendela, bahkan cahayanya menerangi seluruh alam. Tolong takwilkan mimpi saya ini paman. Bu, Nabi Muhammad namanya sudah ada di dalam kitab Taurat. Bahkan ada di dalam diba itu ada seorang ahli kitab ya. Ka'ab al-Akhbar itu punya bapak namanya Akhbar, itu ahli kitab. Diceritakan qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahidah kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq falamma mata abi fa idza fihi an-nabiy yakhruju akhir az-zaman. Taurat sudah menceritakan bahwa nanti akan lahir seorang nabi, mauliduhu bi Makkah, dilahirkan di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, jadi pemimpin bagi seluruh negara. Sallu ala Nabi Muhammad. Dibuka kitabnya oleh Naufal, tolong ceritakan takwil mimpiku ini. Naufal buka kitab, set. Naufal menjerit, Khadijah! Kaget ya? Kenapa paman engkau menjerit? Khadijah, kamu harus bangga, kamu harus bahagia, kamu harus senang. Kenapa paman? Kamu bermimpi melihat matahari yang besar turun mendekati dirimu, bercahaya mataharinya,
bahkan sampai keluar dari pintu dan jendela, bahkan cahayanya menerangi seluruh alam. Menurut takwil mimpinya ini, tidak lama kau nanti akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Istri Nabi akhir. Kalau istri Nabi, Bu, mimpinya ketemu matahari. Kalau istrinya RT nggak tahu mimpi ketemu apa. Istri Nabi akhir zaman, Paman. Iya. Siapa namanya, Paman? Namanya Muhammad. Kok diem aja sih? Namanya Muhammad. Dari bangsa apa? Bangsa dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, seorang lelaki pilihan. Ini Khadijah begitu ingat, disebutkan oleh pamannya, calon suaminya seorang nabi akhir zaman, namanya Muhammad. Khadijah teringat-ingat, maklum seorang janda, teringat-ingat Muhammad, 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 Muhammad. Selalu ngucap Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kapan saya bisa ketemu sama Muhammad? Kapan aku bisa berjumpa dengan Muhammad? Kalau di Pluit ada janda 40 tahun, contoh, lagi demen sama bujangan umur 20 tahun ABG, pasti nyanyinya begini dia. Ku menangis, menangisku karena, udah yang kencang ngapa? Katakan rindunya kepada Muhammad. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Ku merana, meranaku karena, insyaallah ku berduka, dukaku karena rindu. Mau makan teringat, mau minum teringat, mau kalau udah semuanya ingat. Khadijah selalu menyebut nama Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kapan saya bisa berjumpa dengan pujaan hatiku namanya Muhammad? Usia 25 tahun Rasulullah Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ngomong sama ponakannya, Muhammad, ayo datang ke rumah Khadijah. Khadijah ini wanita janda kaya, perusahaannya besar. Siapa tahu ada pekerjaan di sana. Ayo paman. Rasul dibawa oleh pamannya sampai dekat rumah Khadijah. Muhammad, Rasulullah disuruh nunggu di luar. Tunggu di luar sini ya, saya datang ke Khadijah. Abu Thalib ketok pintunya Khadijah. Tok tok tok. Khadijah, Khadijah. Nyaut apa, Bu? Khadijah, Khadijah, lagi ngapain, Siapa di luar? Saya Khadijah, Abu Thalib. Oh, Abu Thalib, ada apa Abu Thalib? Anu Khadijah, anu apa? Saya punya keponakan, pengen ikut kerja di sini. Kasihan keponakan saya ini sejak lahir jadi yatim. Ketika ibunya hamil, ayahandanya meninggal dunia di Abwa. Begitu lahir, usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Kasihan. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalibnya pun meninggal dunia. Muncul pertanyaan, mengapa orang-orang terkasih Rasulullah Muhammad, orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah? Allah punya maksud dan tujuan agar akhlak Rasulullah Muhammad tidak terkontaminasi oleh akhlak-akhlak manusia sekitarnya dan tidak mampu dididik oleh akhlak-akhlak sekitarnya. Agar apa? Agar Allah yang langsung mendidik akhlak Rasulullah Muhammad. Maka Rasul Muhammad akhlaknya terbaik. Rasul bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, telah mendidik siapa? Rabbi, Tuhanku.
fa ahsana ta'dibi, maka aku adalah manusia yang akhlaknya terbaik, yang mendidik Rasul bukan ulama, yang mendidik Rasul bukan kiai, yang mendidik Rasulullah Muhammad langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah pamannya, ponakan saya kasihan, sejak usia beranjak dewasa ini keponakanku ngangon kambing. Ngerti ngangon? Ada orang Jawa nggak di sini? Ada orang Jawa ada? Orang Sunda ayah? Orang gila? Oh nggak ada. Jangan. Kalau gilanya kepada Allah nggak apa-apa. Sejak sudah mulai tumbuh dewasa, tumbuh besar, keponakanku ini mengangon kambing. Bu, syarat jadi nabi itu harus jadi penggembala. Maka kata Nabi, ma min nabiyyin illa ra'yal ghanam. Tidaklah seluruh para nabi itu kecuali dia pernah menjadi penggembala kambing. Nabi Ibrahim kambingnya banyak, diangon sendiri. Nabi Musa punya tongkat, ditanya, ya Musa, untuk apa tongkatmu? Untuk menarik pohon, untuk memberi makan ternakku. Nabi Yusha punya kambing, menjadi penggembala kambing. Nabi Isa alaihissalam pun menjadi penggembala kambing. Bahkan Rasulullah Muhammad pernah menggembala kambing. Jadi bapak-bapak kalau pengen jadi nabi, tapi udah nggak ada sekarang, ngangon wedus pak, kata orang Jawa, ngangon wedus. Sallu ala Nabi Muhammad. Dibawa, kasihan keponakanku Khadijah. Di sini ada kerjaan nggak? Kata Khadijah, ada, ayo silakan kerja di sini. Mana keponakannya Abu Thalib? Itu di luar. Siapa keponakannya Abu Thalib? Namanya siapa namanya? Namanya Muhammad. Muhammad! Dua kali kaget. Aida Muhammad, mana Muhammad? Dipanggil Muhammad, ta'ali Muhammad, sini. Ini Khadijah, big boss, pengen ketemu. Di hadapan Khadijah, Bu, begitu di hadapan Rasulullah Muhammad, Khadijah nggak berani menatap wajah Rasulullah Muhammad karena wajahnya Rasulullah Muhammad itu cahaya. Maka Rasul Muhammad kalau jalan di tengah siang hari ini nggak ada bayang-bayangnya, nggak ada bayangnya. Kenapa? Sinar matahari tidak mampu mengalahkan sinar nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Rasul kalau jalan nggak ada bayangnya. Kedua, keringatnya Rasulullah Muhammad itu baunya harum, wangi. Coba keringatnya orang peluit, bau asam. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad itu seumur hidupnya nggak pernah nguap, nggak pernah. Kalau orang peluit kerjaannya tukang nguap. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa mata sya'aba, nggak pernah nguap. Laler nggak mau nemplok, Bu. Rasulullah Muhammad itu kalau pipis, maaf, kalau Rasulullah Muhammad pipis nggak ada bekasnya. Begitu Rasulullah Muhammad pipis, maka bumi mangap, serat, disedot oleh bumi, hilang. Tidak ada bekas pipisnya Rasulullah Muhammad. Kalau orang peluit pipis, banjir. Apalagi habis makan jengkol, udah baunya kemana-mana. Muhammad, kali Muhammad. Di hadapan Rasulullah Muhammad, Khadijah tidak mampu menatap wajah Rasulullah Muhammad karena cahaya. Khadijah tertunduk. Seandainya Khadijah tidak mampu menutup bibirnya, maka niscaya di hadapan Rasulullah Muhammad, Khadijah akan berkata, ya Muhammad, I love you Muhammad, aku cinta padamu. Kita baca salawat dulu untuk Rasulullah. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawat. Anta syamsun, anta nurun, anta
anta misbahus suduri. Allah ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Jamala mulkillah. Salawatullah, sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah. Terus ya Bu, terus Bu, baru jam 9 Bu, tanggung. Gak selesai kalau kita bicara tentang Rasulullah Muhammad. Dari sisi mana kita bicara? Sallu ala Nabi Muhammad. Satu, sifat Nabi ummi disebutkan di dalam Injil, bermakna tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makna ummi yang kedua, seorang Nabi akhir zaman ini punya sifat ummi. Makna ummi yang kedua ini, seorang Nabi ini ummi artinya ibu. Ummi artinya ummi ya lahnan asyaqahu wa nashidan dauman anshuduhu fi kulli makanin wa adallu urad. Enak mana mas suaranya Gus Azmi? Lu ngomong enak Gus Azmi, gue turun nih. Ummi yang kedua bermakna seorang nabi yang punya sifat ummi, seorang nabi yang sifat cinta kasih kepada umatnya mengalahkan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Bu, ada nggak ibu yang nggak sayang sama anaknya? Ada nggak? Ibu rela hamil. Ibu yang hamil bapak-bapak apa ibu-ibu? Korban tuh Pak. Bapak cuma nitip doang, nitipnya sedikit, gede, begitu titip jadi gede. Perut bini bapak jadi rusak. Seorang ibu rela perutnya rusak. Seorang ibu rela mempertaruhkan nyawa demi anaknya. Betul? Biar emaknya nggak makan, yang penting anaknya. Biar emaknya nggak tidur, yang penting anaknya. Biar ibunya susah payah cari uang, banting tulang, buat siapa? Seorang ibu adalah seorang yang kasih sayang terhadap anaknya, bukan hanya di dunia, tapi kasih sayang seorang tua terhadap anak-anaknya sampai akhirat. Ada orang tua yang saking sayang kepada anaknya, orang tuanya masuk ke dalam surga, nangis teringat akan anak-anaknya. Bu, ini Quran yang bicara. Apa kata Quran? Walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Bahwa di dalam surga ada orang tua yang nangis. Di dalam surga nangis, sehingga Allah tanya, kenapa engkau menangis di dalam surga? Bukankah di surga ini aku perintahkan kalian untuk makan minum sesuka hatimu? Enggak boleh di dalam surga ada orang nangis. Orang tua itu menjawab, anu ya Allah, saya menangis karena saya teringat akan keluarga saya teringat akan anak-anak saya, teringat akan cucu-cucu saya pengen ya Rabb supaya saya di dalam surga ini hidup bersama mereka ya Allah, sambungkan amal-amal kami kepada mereka ya Rabb. Doanya orang di dalam surga, bukankah engkau telah berjanji ya Allah, doa orang yang ada di dalam surga, permohonan dan permintaan orang yang ada di dalam surga pasti engkau kabulkan. Allah berfirman, ayo walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman serta mereka keluarga orang-orang yang beriman, amal solehnya yang diikuti oleh anak-anak yang beriman, maka seluruh amalnya akan aku sambungkan kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Amin, amin. Jadi doa kita yang masih hidup kepada mereka orang-orang tua kita yang sudah meninggal sampai apa enggak?
Sampai enggak apa enggak? Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Enak bener jawabnya ya. Sampai kata siapa? Kata Al-Quran. Seorang ibu segitu sayang kepada anaknya, kalah dengan cinta kasih Rasulullah Muhammad terhadap umatnya. Kasih sayang Rasulullah Muhammad terhadap umatnya sampai dikatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur. Cinta kasih Rasulullah Muhammad terhadap ibu-ibu orang peluit, bapak-bapak orang peluit, kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad, sampai sifat Allah disematkan dalam sifat Rasul Ar-Rauf, yang maha penutup dosa, yang maha pengampun dosa. Ar-Rahim, yang maha penyayang, disematkan ke dalam sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Udah paham udah? Terakhir, saya ceritain terakhir. Saya ke Palestina, Bu. Saya ceritain orang Palestina tuh orangnya, perempuannya, wanitanya, maaf ya, yang laki-lakinya ganteng-ganteng, yang wanitanya orangnya cantik-cantik. Gak ada model begini, gak ada. Pipinya kayak porselen, tahu porselen? Kayak granit. Kalau orang Pluit kayak batu alam. Pipinya bagus, mulus, bersih, putih. Hidungnya mancung, bibirnya tipis. Kalau ibu-ibu orang Pluit kebalik, bibir mancung, hidungnya pesek. Maaf ya, yang punya hidung pesek kita patut bersyukur kepada Allah. Amin. Karena biasanya orang kalau hidungnya pesek tuh umurnya panjang. Amin. Kenapa orang pesek umurnya panjang? Karena dia kalau napas ngirit, Bu, nggak boros kayak yang mancung. Saya datang ke Palestina, saya masuk dari Jakarta, Dubai, Mesir saya datang ke Sinai. Saya ziarah ke kuburannya Nabi Soleh alaihissalam, saya datang ke kuburannya Nabi Harun alaihissalam, saya datang ke kuburannya Nabi Daniel dan Nabi Luqmanul Hakim. Lalu saya masuk Palestina, saya langsung berkunjung ke Masjidil Aqsa. Saya sholat di Masjidil Aqsa. Ada namanya Aqsal Qadim, ada namanya Aqsal Jadid. Ada di Masjid Aqsa itu, Bu, batu yang besar banget. Saya tanya, ini batu apa? Batu ini dibawa oleh jin Ifrit zaman Nabi Sulaiman alaihis salam. Saya berziarah juga ke kuburan Nabi Sulaiman. Kuburan Nabi Sulaiman, Bu, saya bisa pegang kelambunya. Kelambu Nabi Sulaiman, kuburannya saya bisa pegang. Saya buka itu apa kelambunya. Ya Allah, kuburan Nabi di sini sepi banget. Seandainya kuburan Nabi Sulaiman ada di Pluit, kira-kira rame apa rame? Oh, rame. Kuburan kebuyutan yang gak jelas aja rame, apalagi kuburan Nabi. Karena di Indonesia mayoritas berpaham ahli sunnah wal an-nahdiyah. Orang paham ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah adalah seorang yang punya pemahaman bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia, kita masih punya kewajiban. Apa kewajibannya? Berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Datangi kuburannya, urusin kuburannya, ziarahi kuburannya. Ibu-ibu udah punya orang tua yang wafat, datangi kuburannya. Tidak akan orang itu jadi mulia kecuali dia memuliakan orang tuanya. Tidak akan orang itu jadi hebat kecuali dia hormat dan taat kepada orang tuanya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lalu saya masuk ke sebuah masjid, Bu, namanya Masjid Al-Khalil. Masjid Al-Khalil, kenapa dinamakan Masjid Al-Khalil? Karena di dalam masjid ini ditanam jasadnya seorang nabi yang disebutkan nabi yang punya sifat Khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya masuk ke dalam kuburan Nabi Ibrahim, saya kirim salam, assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di samping kuburan Nabi Ibrahim ada kuburan istrinya. Istrinya dikubur di sana. Siapa istri Nabi Ibrahim namanya, Bu? Istri Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Siapa namanya? Kalau nggak tahu jawab aja begini. Istri Nabi Ibrahim namanya Bu Ibrahim.
Selesai. Ya, namanya Bu Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya 3. Pertama namanya Siti Sarah, dikuburkan di situ. Dari Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak juga di situ kuburannya. Ada Nabi Ishak, di samping kuburan Nabi Ishak ada istrinya Nabi Ishak. Namanya cerdas. Namanya Bu Ishak. Sebab pangkat, jabatan, harkat, martabat seorang wanita bergantung bagaimana jabatan suami. Betul? Kalau suaminya jadi RT, istrinya pasti dipanggil Bu. Setuju nggak? Kalau suaminya jadi RW, istrinya pasti dipanggil Bu. Terbawa. Kalau ditanya siapa istrinya Nabi Ishak, jawabnya Bu. Namanya Rifqah. Namanya Rifqah, atau orang Yahudi Nasrani menyebutnya dengan Rebeka. Kalau ada nama Rebeka itu asal dari Rifqah. Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Seluruh nabi di dunia sumbernya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Istri yang kedua Nabi Ibrahim namanya Hajar. Dari Hajar punya anak Ismail. Dari Ismail punya anak keturunan. Tidak ada yang jadi nabi, tidak ada yang jadi rasul. Kenapa tidak dijadikan nabi dan rasul, hanya dijadikan orang-orang yang soleh? Karena kalau diketahui nasab Ismail, niscaya nanti nasabnya akan dibunuh oleh mereka ahli kitab. Ahli kitab sudah tahu nasab Ismail akan turun dan akan dilahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi. Nasabnya dijaga oleh Allah. Ismail punya anak Adnan, Adnan punya anak Ma'adi, Ma'adi punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Fihar, Fihar punya anak Kusoy, Kusoy punya anak Abdi Manaf, Abdi Manaf punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga istri Nabi Ibrahim namanya Qaturah. Dari Qaturah punya anak Madian. Nih ibu-ibu ini keturunan Madian. Dari Madian punya anak namanya Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib punya anak perempuan namanya Sofurah, dinikah oleh Nabi Musa alaihissalam. Singkat terakhir, saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim. Saya tahlil, Bu. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Siapa orang yang membaca la ilaha satu kali saja, dibaca la ilaha illallah, maka langit akan terbelah dan Allah akan menatap orang yang membaca la ilaha illallah dengan pandangan cinta kasihnya. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah, maka akan dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta kasih. Siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta kasih, maka jasadnya haram disentuh api neraka. Amin. La ilaha. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah saya ziarah kubur Nabi Ibrahim, saya memegang di samping kubur Nabi Ibrahim, Bu. Orang pada rebutan pegang tuh. Pada pegang, ada batu yang nggak kelihatan ditutup. Pada pegang, gosok, gosok, gosok. Nah, saya nanya, itu apaan digosok? Udah tinggal gosok aja. Saya ikut gosok-gosok. Saya lahir hari Senin, Bu. Kalau orang lahirnya hari Senin tuh gak gampang percaya. Saya ikut gosok-gosok. Saya panggil guide-nya. Guide, ini apa? Oh, itu yang kamu gosok itu bekas telapak kakinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya gosok, saya cium, Masya Allah, telapak kaki Rasulullah Muhammad, bekasnya baunya harum. Coba telapak kaki orang peluit, bau terasi. Saya gosok, saya bertanya, ini kok bisa ada telapak kaki Rasulullah Muhammad di samping kuburan Nabi Ibrahim? Dijawab, jawabnya begini, ketika Rasulullah Muhammad Isra, itu Rasulullah Muhammad diperlihatkan Nabi Musa. Hadisnya buka, Rasul Muhammad ketika Isra diperlihatkan Nabi Musa sedang sholat di atas kuburannya. Lalu Rasulullah Muhammad mencium bau harum dari sebuah kuburan, bau harum kuburan Masyidah.
Begitu di atas kuburan Nabi Ibrahim, Rasulullah Muhammad diperintahkan turun, akhlaknya Rasul, lihat, akhlaknya luar biasa. Begitu turun di kuburan, kaki kanan dulu, Bu. Kaki kanan dulu. Yang kirinya di mana? Nggak mungkin ada di peluit, nanti saya jelasin. Kaki kanannya ada di samping kuburan Nabi Ibrahim. Rasulullah Muhammad ziarah kubur. Rasulullah Muhammad datang ke kuburan Nabi Ibrahim sebagai bentuk kesolehan seorang anak. Apa kesolehannya? Kata Nabi, selesai ziarah kubur Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad bersabda, ana da'awatu Ibrahim. Saya ini bisa dilahirkan di Mekah, itu berkat doanya Ibrahim. Saya bisa dilahirkan di Mekah, namaku dispesialkan oleh Allah. Orang yang sholat menyembah Allah tidak menyebut nama Muhammad, sholatnya batal. Orang yang khutbah Jumat tidak menyebut nama Muhammad, khutbahnya batal. Orang yang berdoa minta kepada Allah tidak membawa kekasih Allah Muhammad, niscaya doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana da'awatu Ibrahim, saya berkat doa Ibrahim. Apakah betul Rasulullah Muhammad didoakan oleh Nabiullah Ibrahim? Kita cek di dalam Al-Quran. Ketika meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail berdoa. Ayo doanya diangkat, angkat tangannya, kita berdoa. Kita aminkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah, amin. Bisa berangkat haji, amin. Bisa berangkat umrah, amin. Bisa berziarah ke kuburan para nabi, amin. Apa setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa. Doanya begini, Bu, diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Aminkan doanya Nabiullah Ibrahim, insyaallah gampang berangkat haji, amin. Kalau pengen cepat berangkat haji, habis maghrib paling banyakin baca surat Yasin. Belum berangkat baca surat Waqiah, belum berangkat surat rumah. Punya suratnya, jangan surat nikah, nggak laku. Selesai doa itu, Nabi Ibrahim doa lagi. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, nanti utuslah di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah, di samping Ka'bah ini ya Allah, lahirkan di sini ya Allah rasulan, satu orang rasul saja, yatslu alaihim ayatik, untuk menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan tentang kitab-kitabmu, serta membersihkan akhlak manusia, diberesin, kebatilan dihilangkan. 3000 tahun kemudian doa Nabi Ibrahim 3000 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Ibu-ibu orang Peluit kalau doa sekarang doa mintanya besok dikabulin ya? Emang lu siapa? Makan kenyang, tidur nyenyak, doa malam minta besok dikabulin. Nabi Ibrahim doanya 3000 tahun baru dikabulkan. Tanggal 12 Rabiul Awal, waktunya Fajar Shadiq, dilahirkanlah Nabi besar kita Muhammad. Waktunya Fajar Shadiq, Ibunda Rasulullah Muhammad melahirkan tanpa lelah, tanpa capek, nggak lelah, nggak pegel, Bu. Kata Ibunda Aminah, begitu lahir, Ibunda Aminah cerita begini, ngomong, apa ngomongnya? Ketika putraku Muhammad lahir, maka aku melihat putraku Muhammad sudah diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih. Diselimuti, nggak telanjang kayak kita. Diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih. Pusarnya sudah bersih, kemaluannya sudah dikhitan. Lalu aku melihat putraku Muhammad wadi'an yadaihi alal ardi. Tangannya ketika lahir, putraku tangannya terbuka dan ditempelkan di atas bumi. Wa rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, kepalanya diangkat ke atas langit, seluruhnya bercahaya
berkat lahirnya putraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawa oleh kakeknya. Ini penting nih. Dibawa oleh kakeknya Abdul. Ada yang tahu siapa nama asli Abdul Muthalib? Kita lagi ngaji nih. Siapa yang tahu nama asli Abdul Muthalib? Ada yang tahu? Namanya, buka dalam kitab Al-Barajanji, Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus. Enggak ada berjanjian marhaban di sini ya. Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus saniyah. Abdul Muthalib nama aslinya Syaibah. Syaibah itu orang yang rambutnya sejak lahir warnanya putih. Kalau dibahas lagi sampai besok nggak selesai. Dibawa oleh Abdul Muthalib bayi Muhammad, lalu dibasuhkan ke dalam Ka'bah. Keluar, aku akan beri nama cucuku ini. Siapa Abdul Muthalib? Orang-orang rame karena Abdul Muthalib itu suku terpandang, orang terpandang, pembesar, pemegang kunci Ka'bah. Siapa kau beri nama cucumu wahai Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ketika akan mengucapkan pemberian nama cucunya, maka Allah gerakkan lidah dan bibir Abdul Muthalib. Allah yang menggerakkan lidah dan bibir Abdul Muthalib sehingga Abdul Muthalib bilang, aku namakan cucuku ini dengan nama Muhammad. Diam baik. Aku berikan nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Ditanya, kenapa kau beri nama cucumu itu Muhammad? Abdul Muthalib menjawab dengan bahasa ilmiah. Apa jawaban Abdul Muthalib? Aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad kayyahmadahu man fis samai wa man fil ard. Aku berikan nama cucuku ini Muhammad agar kelak di kemudian hari cucuku ini akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Ternyata doanya orang tua menjadi bukti nyata nama Muhammad disebut oleh miliaran manusia berkat doa orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai keberkahan acara di siang hari ini, marilah kita tutup doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Thohirin RC. Kepada beliau dipersilahkan. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan ajaran agama kita, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim fil akhirin, Allahumma shalli wa sallim fi kulli waqtin wa hin. Wa sallim radhiyallahu kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan taibin, hamdan mustaghfirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amaka fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di sini merayakan hari kelahiran Rasulmu Muhammad. Tidak ada yang kami harapkan kecuali kami mengharapkan syafaatnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah, kami orang-orang yang penuh dengan banyak dosa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa nenek moyang kami ya Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ini ekspresi kami cinta kepada Rasul-Mu. Engkau membacakan salawat kepadanya, kami juga membacakan salawat kepadanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dosa kami banyak, kesalahan kami banyak, kekhilafan kami banyak. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang soleh, solehah, senantiasa berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jagalah mata kami, jagalah telinga kami, jagalah mulut kami dari bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami yakin tanpa petunjuk-Mu kami tidak bisa berada di jalan yang lurus. Atas petunjuk itulah ya Allah, Engkau bisa menetapkan kami kepada jalan yang Engkau kehendaki, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dosa-dosa kami banyak, kesalahan kami banyak. Kami tahu hidup kami yang lalu, tapi kami tidak tahu hidup kami yang akan datang ya Allah. Kami juga tidak tahu sekarang ini Engkau ridho atau tidak. Tapi yang jelas di majlis ini kami memohon kepada Engkau agar Engkau ridho terhadap apa yang kami sudah laksanakan ini ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim satara rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sudah seluruh rangkaian acara pagi hari ini, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.